Biarkan kami membalas kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Mari sama-sama katakan, oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur kepadamu, kami menyembah Kau Tuhan, kami datang kepadamu. Kaulah harapanku, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Lebih sungguh-sungguh katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan kebaikan kami. Selamanya, katakan selamanya. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Engkau ada di saat kami lemah. Engkau menjadi kekuatan kami. Mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Lebih kencang lagi buat Tuhan kita. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
bersyukur padamu. Kenapa ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami Tuhan, ikut menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sore bagi Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau menjadi kekuatan kami. Pagi hari ini kami memuji Tuhan, memuji nama Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Semua siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabar hari ini? Gesit. Baik Bapak Ibu, shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabar hari ini? Gesit. Boleh kita berikan salam kanan kiri kita, katakan selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Yang percaya kita punya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Come on. Boleh sama-sama kita tepuk tangan. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan namanya Tuhanku. Tuhanku, menara yang
atas kepala. Kita mau menyerukan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan kita semua. Yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan, Engkau yang berkuasa. Let's go. Engkau yang terpunya di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang terpunya di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita akan menari buat Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari semuanya bergoyang buat Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila apa saudara? Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari tunjuk kanan kirinya bila saudara seiman. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala yang kejam dan culanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama diperintahkan. Ucapkan tangan berkat buat saudara kita. Berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi saudara ya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa. Sekali lagi
Oh betapa indahnya. Urapan di kepala hari. Sama dengan suara lebih kencang lagi buat Tuhan. Dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan. Sekali lagi curahkan berkat buat saudara kita. Agar berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan baurapan. Baurapan di kepala haru. Lebih kencang lagi buat Tuhan. Amin. Mengalir ke Bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan. Agar apa saudara? Agar berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang lebih kencang lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi menari buat Tuhan kita, amin. Amin. Ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu. Ku menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, mari sama-sama katakan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu. Ku menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Amin. Sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Mari lebih lagi kita mau menari buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Sama-sama katakan. Kau tahu ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Roh Allah di dalamku, Tuhan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku mau bersuka dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu. Ku menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu. Ku menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Mari angkat pujian ini dari awal, sebab kita percaya bahwa Tuhan merubah ratapan kita menjadi tarian. Amin. Kau tahu ratapanku menjadi tarian.
Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Lebih lagi katakan, Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. lebih lagi katakan, Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku. boleh sekali kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih mengenal Tuhan. Kita akan mendengarkan setiap kebenaran melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah setiap hati kami semakin terhubung padamu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan atasku. Sebab hanya kasih-Mu Tuhan yang mengairkan setiap hidup kami. Dan kami ingin semakin terhubung dengan-Mu Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan, ku kan terhubung dengan-Mu Tuhan. Terhubung denganmu, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan atas. Ku terhubung denganmu, Ya Tuhan, kami ingin semakin terhubung dengan-Mu. melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan atasku. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita sama-sama kembali naikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Kami menyembah Kau. Ku mau terhubung denganmu. Kami menyembah Kau.
kita datang menyembah kepada Tuhan. Biarlah kita terhubung senantiasa dengan Bapa kita di surga. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Jika hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dalam semarak perayaan memberikan pengagungan kepada Tuhan, biar Tuhan memberkati kami. Biarlah apa yang kami pujikan dengan segenap hati kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengar suara-Mu. Biarlah Engkau membentuk kehidupan kami. Engkau membawa kehidupan kami dari hari ke hari semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga kelak ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, kami adalah umat-umat Tuhan yang diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Berikan kemampuan kepada kami untuk mempercayai firman Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami akan dengar firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika waktu saya khotbah beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan mengenai lemah lembut. Bahwa memang kehidupan kita diharapkan bisa menjadi segambar dan serupa dengan Yesus Kristus dalam kelemah lembutan. Di mana itu merupakan karakter surgawi yang harus dimiliki oleh setiap umat-umat Tuhan yang mengaku dirinya adalah anak-anak Allah. Bagian yang kedua hari ini saya akan sampaikan mengenai murah hati. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ini merupakan penegasan yang dari Allah untuk umatnya. Bahwa memang benar-benar bagian-bagian ini merupakan nilai-nilai surgawi yang harus turun di tengah umatnya, nilai-nilai surgawi yang harus diterapkan di dalam umatnya supaya umatnya memiliki kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi Yesus sampaikan ini ketika dia khotbah di atas bukit. Memang judulnya khotbah di atas bukit. Tetapi ketika kita lihat itu adalah beatitude. Itu adalah sikap surgawi yang hendak Yesus sampaikan pada umatnya. Karena itu adalah bagian dari umat-umat yang akan masuk ke sana. Sehingga sebelum kita masuk ke surga dipersiapkan dulu. Supaya karakter pribadi kita segambar dan serupa dengan nilai-nilai surgawi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena Bapak kita adalah Bapak yang pemurah. Dia adalah Allah yang rahmani dan rahimi. Dia Allah yang pemurah dan penyayang. Itulah sebabnya umat-umat Tuhan juga harus memiliki hal yang sama. Memiliki kemurahan hati. Ketika saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara, saya merasa ini untuk meneguhkan kita semua. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang murah hati. Ada amin sebelah sini, di sini ada amin. Sehingga apa yang kita lakukan sudah sejalan, seturut dengan firman Tuhan. Jadi umat Tuhan yang adalah umat yang memiliki nilai-nilai. Kalau dilihat, dirasakan, dialami, ada umat-umat yang memiliki kemurahan hati.
Karena dari sanalah kita berasal. Bapak Ibu Saudara, dari mana kita berasal sebenarnya bisa dilihat dari sini. Ada dua hal yang sedang berjuang keras. Yang pertama adalah memberi, yang kedua adalah mengambil. Aku datang supaya mereka mempunyainya. Aku datang untuk memberi kehidupan kepada mereka. Siapa itu? Siapa yang datang memberi dan memberikan kehidupannya? Tuhan Yesus. Aku datang untuk mencuri. Aku akan datang untuk membunuh dan membinasakan. Siapa itu? Iblis. Sangat jelas. Dua hal ini yang sangat jelas dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal? Ketika kita berasal dari surga, maka nilai-nilai yang kita bisa terapkan adalah nilai-nilai seperti Yesus memberikannya. Dia memberikan kehidupannya. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Dia memberikan apa yang kita perlukan sesuai dengan kasih setia Tuhan dilimpahkan bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi ketika kita menjadi orang-orang yang murah hati, itu menandai bahwa kita berasal dari sono. Tetapi sebaliknya, apa sebaliknya selain murah hati? Kebalikannya? Pelit, apalagi? Kikir, apalagi? Dan koncong-koncongnya, itu bukan berasal dari Tuhan, tapi dari si jahat. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melihat hal ini bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang murah hati, itu memang diterjemahkan sebagai merciful. Bukan hanya orang yang punya mercy saja, tetapi itu adalah kemurahan hati yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Murah hati itu bukan soal harta, tapi soal hati. Sekali lagi, murah hati itu bukan soal apa yang kita punyai, harta benda yang kita miliki. Tetapi namanya murah hati itu terhubung langsung dengan hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-6. Amsal pasal 23 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 3, 4. Jangan makan roti orang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Padahal sebenarnya kita kan suka makan roti kalau dikasih. Tapi begini, jangan makan roti orang yang kikir. Sekali lagi, orang yang kikir itu bukan memberi, tetapi berupaya untuk selalu mengambil. Contohnya begini, kenapa saya sesuai dengan firman Tuhan ini melarang jangan makan roti orang kikir. Pernah suatu saat saya mengikuti sebuah perjalanan dan di sana dikasih menu makanan yang enak-enak. Ya kita makan. Kemudian ketika pulang masih digawani ada ikan yang banyak. Tapi begitu pulang disodori, ini kwitansinya. Bayangkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau makan roti orang kikir, ini enggak dari daging kan begitu. Ini akan sangat karena ini merupakan sifat, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bahayanya. Lebih baik kita makan dengan orang yang baik hati, yang murah hati. Karena orang yang kikir itu sekalipun dia memberi,
dia akan mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu. Contoh begini, Bu, ayo tak undang makan nanti, saya akan masak kare. Tapi sampean nggawa pitik 5 yo, sampean nggawa beras 5 kilo. Kelihatannya mau traktir. Tapi sekali lagi ini adalah sifat. Dan sifat itu biasanya menular. Dan saya tidak mau Bapak Ibu tertular dengan ini ya. Amin. Bapak Ibu menjadi orang-orang yang baik hati, orang-orang yang tidak kikir. Bahkan orang kikir ini bisa tidak baik dalam kehidupannya. Kalau diajak makan biasanya ini, tapi tidak ada di sini. Ketika saya lihat beberapa jauh di sana, Bapak makan apa? Saya mau capcay, mau ayam, mau nasi, mau mie, mau segala macam. Sementara yang tahu ada yang bayar soalnya. Sementara yang bayar apa? Saya pesen apa? Teh tawar saja. Gitu. Karena apa? Dia menggunakan kesempatan. Kemudian ketika yang bayarin oleh sedikit, sudah. Yang dipikir dia buka tas, tak pikir buka dompet, ternyata mbak kresek. Wah ini cukup untuk 1 minggu di rumah ini. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sifat yang tidak boleh dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Khususnya GSCA Maranatha Family Batu. Enggak ada amin? Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Tetapi jadilah kita orang-orang yang murah hati. Karena Tuhan adalah murah hati. Bapa kita adalah murah hati. Asal kita dari Bapa di surga yang murah hati. Yang memberikan yang terbaik buat kita semua. Itu sebabnya murah hati bukan soal apa yang kita miliki. Tapi murah hati itu soal hati kita. Orang-orang yang kikir senyum aja mikir-mikir. Nanti jangan senyum nanti diminta lagi. Marilah kita akan melakukan yang terbaik. Dan ini di kampung ini. Orang kikir biasanya ada peristiwa di kampung. Nama ibu saya kan Endang. Panggilan sana itu Mbak Endang gitu. Kalau setiap jam 8, jam 9 itu ada tetangga yang Mbak Endang, wis mateng. Oh wis, ini sarapan pisan gitu. Kemudian besoknya ke rumah tetangga yang lain. Mbak Tut, wis mateng ah. Oh wis ini sarapan mana? Jadi keliling kemana-mana. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saya sampaikan kepada staf pastoral jika pergi kunjungan di atas jam 1. Bapak Ibu Saudara, kita akan lakukan yang terbaik supaya kita memiliki hal-hal yang baik dari sifat ini. Janganlah kita menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai kikir karena kita mau mengambil, kita mau mengambil dan tidak ada sikap untuk memberi. Dan itu sangat membahayakan. Kemudian yang kedua mengenai nasibnya. Amsal pasal 28 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Orang yang kikir itu berusaha dan pikirannya hanya di harta saja. Dan dia tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, biar ini menjadi dasar bagi kita supaya kita semua dimulai dari saya, Bapak, Ibu, saudara, kita menjadi umat yang murah hati,
Orang melihat, orang menilai, orang menandai bahwa GSCA Maranatha Family adalah orang-orang yang murah hati. Tandanya dia akan mengejar harta. Baik dengan cara-cara yang tidak baik. Beberapa waktu kita bisa mendengar ketika diaudit ada bantuan bansos di kota lain bukan di sini yang disunat oleh beberapa oknum. Bantuan yang seharusnya untuk orang miskin diambil. Bantuan yang harusnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan diambil. Dia mengejar harta sekalipun dengan cara-cara korupsi, dengan cara-cara menipu, cara-cara ngemplang, dengan cara-cara tidak baik. Orang kiri tergesa-gesa, dia mengejar harta dan bahwa dia tidak tahu bahwa nasibnya nanti dia akan tetap mengalami kekurangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bisa melihat hal ini dengan baik. Apakah kita sebagai orang bekerja keras sangat dibutuhkan. Bekerja dengan bijak, bekerja dengan rajin sangat dibutuhkan. Dan ketika kita mengejar tanpa mempedulikan kerohanian kita, tanpa memperhatikan diri kita, hanya mengejar harta yang dipikir hanya uang, nanti pada akhirnya akan mengalami kekurangan. Itu nasibnya. Jadi Amsal 23 ayat 6 itu sifatnya, Amsal 28 ayat 22 itu nasibnya. Bahkan mungkin orang lupa bahwa ada yang mengatakan bahwa easy come, easy go. Harta yang gampang didapat, gampang juga perginya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita bekerja dengan keras, dengan cara-cara yang benar, mungkin sulit bagi kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, belum lagi inflasi, harga-harga naik semuanya. Mungkin kita harus bekerja keras dan harus bekerja lebih keras lagi dan itu tidak salah. Tapi kalau hanya fokus pada itu, pada akhirnya kita akan mengalami nasib, mengalami kekurangan. Amsal ini ditulis oleh seorang yang penuh hikmat. Dari pengalaman kehidupannya, pengalaman dengan Tuhannya, pengalaman kehidupannya, dia tuliskan begitu. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Biar Tuhan akan tolong kita. Kita menjadi orang-orang yang baik hati, orang-orang yang suka memberikan kemurahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. 1 Korintus 5 ayat 11 begini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Tadi, jangan-jangan ketika Bapak Ibu makan bersama-sama, seperti pengalaman saya, dikasih nota. Atau diajak makan, tapi suruh bawa ayam 5 ekor. Jadi orang-orang yang semacam ini selevel sebenarnya. Orang-orang cabul, orang-orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, ini sak paket. Satu sel.
Karena orang-orang ini nanti akan kita lihat tidak akan masuk surga itu. Makanya saya berharap Bapak Ibu Saudara kita menjadi jemaat yang diberkati Tuhan, hidup dalam sukacita, damai sejahtera, jika dipanggil Tuhan masuk surga. Jadi siapapun orangnya, ketika dia menjadi orang pemabuk, ketika dia menjadi seorang pefitnah, penipu, penyembah berhala, kikir ada di sana, cabul, nguasno orang cabul matanya. Jadi pikirannya kemana-mana. Kikir, penyembah berhala. Apa masih Bapak Ibu aja yang punya sikap? Apa masih ada yang punya sabuknya? Oh, ini sabuk Pak, ini tak dapat dari utara sana. Ini kalau saya pakai sabuk ini saya bisa ganteng. Saya bisa singset celana saya gitu. Penyembahan berhala. Sak paket dengan pemabuk. Saya rasa nggak ada yang mabuk di sini. Nggak ada ya, karena di sini nggak ada anggur. Tapi jika itu ada, kita harus berhenti. Memfitnah kita harus berhenti. Menipu kita harus berhenti. Menyembah berhala harus berhenti. Supaya pada akhirnya kita berada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak murah hati ini ditandai dengan tidak ada sukacita terpancar dari wajahnya. Dia akan selalu cemberut, tidak ada senyum yang tampak sebagai sukacita yang keluar dari dirinya karena dia mewarisi nilai-nilai surgawi. Yang ada hanya rasa tidak sukacita, rasa tertekan, rasa kurang, rasa tidak pernah bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti ada gambaran begini, ada satu wadah, satu gelas, kalau gelas ya, kemudian yang satu botol yang ada, botol kecap lah, sama-sama diisi beras, kemudian ditumplek sama-sama, mana yang lebih dulu habis? Gelas yang lebih dulu habis karena lehernya lebar. Kemudian sama-sama kosong, diisi beras dari atas, mana yang kira-kira lebih dulu penuh? Yang gelas, yang karena besar atasnya. Seperti yang kita perlakukan kepada orang lain, demikianlah Tuhan akan memperlakukan kita. Jika kita banyak bermurah hati, Tuhan juga akan bermurah hati kepada kita. Tapi jika kita seret, kata ngetokno rezeki, maka rezekinya yo seret. Pilih mana? Pilih diberkati Tuhan apa seret rezeki ini? Saya rasa kita ingin diberkati Tuhan. Maka jadilah kita orang yang murah hati. Karena ukuran yang akan kita pakai, itu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk ukuran yang diterapkan bagi kita. Jadi ukuran kita sama dengan ukuran yang kita pakai. Ketika kita baik hati, maka dia akan lakukan yang terbaik buat kita. Jika kita memberi, maka Tuhan juga akan memberi kepada kita. Berilah, maka akan diberi. Takaran yang digoncangkan, dimampatkan, dinet-net, digoyang cek padet, maka itu akan jatuh ke ribaanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebentar. Ayat 9 betul, ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Diulangi lagi. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit,
pencuri, orang-orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan pikir kalau kita kikir ini masuk surga. Ayat ini menjelaskan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan pikir orang berzina masuk kerajaan surga. Tidak akan pernah. Ayat ini sangat jelas. Penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi masuk ke dalam kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang gampang seperti membalikkan tangan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, masuk ke sebuah kota, ketika kita masuk ke sana itu ada syarat dan ketentuan. Demikian juga ketika kita masuk dalam kerajaan surga, ada ketentuan-ketentuan. Jadi ini yang sangat membahayakan, yang membuat terlena orang-orang Kristen. Sehingga pada akhirnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, ini satu paket. Jadi orang-orang yang memfitnah, pemabuk, kikir, itu nanti akan menjadi banci. Ya, begitulah. Gitu. Itu hal yang sama. Itu bagian yang negatif dari sisi kikir. Sekarang kita akan melihat sisi positifnya. Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Kitab Mazmur pasal yang ke-41. Ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Itu artinya orang yang memiliki kemurahan hati. Memperhatikan orang-orang yang lemah. Memang sekarang sedang viral, orang-orang itu mencoba untuk menolong orang yang di pinggir jalan, yang minta-minta tapi di video, diviralkan. Supaya dapat follower banyak dan kemudian dapat hasil. Jadi seperti ini tadi, memberinya paling 100 ribu, 200 ribu, dapatnya ratusan juta. Tetapi kita bukan begitu. Ketika kita memberi, kita tidak perlu promosi, aku sudah memberi. Seperti kalau gambaran itu seperti penyu. Penyu itu kalau bertelur itu silent, tenang, gak ada yang tahu. Tapi kalau ayam bertelur, satu, petok-petok sak kampung tahu. Orang yang memperhatikan orang yang lemah. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ada janji Tuhan ketika orang itu baik hati, orang itu murah hati, dia akan meluputkan dia dari segala celaka. Kemudian yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Nyawanya dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, alangkah bahagianya jika kita bisa memberi, bermurah hati, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan dalam hati kita. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi.
orang-orang yang suka memperhatikan orang yang lemah. Firman Allah katakan, dia akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Memang Rasul Paulus pernah menuliskan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi kadang dibalik lebih berbahagia nerimo daripada memberi. Yang benar yang mana ini? Bapak Ibu mau bahagia? Berilah. Ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ada rasa bahagia. Bapak Ibu yang pernah mengalami ketika memberi orang, kemudian orangnya sangat pas butuh, pas perlu, sampai dia menangis. Terima kasih Pak, Tuhan sudah jawab doaku melalui Bapak. Tuhan dengar doaku. Bukan kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menjawab doa orang-orang yang sedang membutuhkan. Ada bahagia yang tidak bisa terkatakan. Jika merindukan rasa bahagia ini, praktekkan firman Tuhan. Beri dengan sukacita, perhatikan dengan orang-orang yang lemah. Maka sukacita yang dari Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Bahkan ada pembelaan Tuhan. Tuhan akan membela orang-orang yang memiliki perhatian khusus kepada orang-orang yang lemah. Sekali lagi, dia akan diluputkan dari celaka. Tuhan akan melindungi dia, memelihara nyawanya. Dan dia akan dijadikan Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia. Bahkan musuhnya tidak akan pernah dibiarkan untuk mempermainkan orang-orang yang murah hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 5 ayat 7 tadi, sangat jelas dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang-orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan-kemurahan yang dari surga. Karena apa? Orang-orang yang murah hati ini memiliki nilai-nilai kerajaan surga. Dan ketika memiliki nilai-nilai kerajaan surga, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang dikasihi surga. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh surga, maka bayangkan saja ketika Bapak Ibu memiliki orang yang dikasihi, maka akan mudah memberi, mudah memperhatikan, dikuatkan. Sama ketika kita memiliki nilai-nilai demikian, Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang-orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Kalau bahasa desa saya itu, wong murah hati itu bejo. Ngerti bejo? Bukan nama orang Pak Bejo ya. Jadi apa namanya? Kemanapun pergi, bejo. Pergi ke sana, bejo. Gitu. Ada kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita yang terus mengalir dalam hidup kita. Itu sebabnya mari nilai-nilai. Saya nyampaikan dua hal ini, yang kemarin lemah lembut, sekarang murah hati, dan nanti minggu depan apalagi biar Tuhan tolong saya untuk menyampaikan. Sekali lagi serasa ini akan meneguhkan hati kita. Ketika Bapak Ibu menjadi orang yang murah hati, maka Bapak Ibu teguhkan, oh berarti itu saya itu. Amin. Orang yang murah hati itu saya. Orang yang murah hati itu kamu. Bisa tunjuk sampingnya? Orang yang murah hati itu saya. Orang yang murah hati itu kamu. Itu wajahmu bersinar-sinar, wajahmu bersuka cita.
Karena engkau mengalami kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menyanyi satu pujian lama. Kasih pasti murah hati. Masih ingat lagu ini? Biarlah kita menjadi bagian dari pujian ini. Orang-orang yang memiliki kasih dari Tuhan. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti mengampuni. Kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti mengampuni. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti mengampuni. Kasih-Mu Tuhan. Ajari Tuhan kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Ajarilah kami kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami Ajarilah kami untuk kami bisa saling mengasihi saling mengampuni. melalui perbuatan kami. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa di surga, banyak hal yang harus kami perbaiki dalam diri kami, supaya kami menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, memiliki nilai-nilai surga, sementara kami ada di muka bumi ini. Berikan kami hati yang memiliki kemurahan hati, bermurah hati. Tidak nunggu harus kaya dulu, berlimpah-limpah dulu. Tetapi saat Tuhan gerakkan kita untuk menolong sesama, melihat penderitaan sesama, melihat kelemahan orang lain. Tuhan menggerakkan kita untuk menolong, kerjakanlah itu. Karena Tuhan sedang memakai kita untuk menolong
orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang yang berbahagia karena kita menjadi alat Tuhan. Kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kebahagiaan hanya yang dimiliki oleh orang-orang yang bermurah hati. Memancarkan sukacita. Selalu bersyukur karena berkecukupan, berkelimpahan. Tuhan akan memberkati kami. Sehingga perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan akan menjauhkan kami dari segala celaka. Tuhan akan memelihara nyawa kami. Tuhan akan membuat kami berbahagia. Dan Tuhan akan membela kami. Menghardik dari segala musuh-musuh. Dan pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Jadikan mulai hamba-Mu, seluruh jemaat Tuhan GSI Amarata Family Batu, hidup sesuai dengan nilai-nilai surga. Pada hari Minggu ini, kami memiliki kemurahan hati. Roh Kudus, meteraikan firman dalam hati kami, supaya kemurahan hati ini nampak dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan-persembahan kita hari ini. Ini juga bagian dari kemurahan hati kita. Yang memberikan secara tunai nanti bisa ke depan, sementara yang non tunai bisa scan barcode. Dan yang di tengah itu untuk Natal. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang memberikan secara khusus persembahan khusus untuk Natal ataupun untuk pembangunan via transfer, mohon untuk dikasih penjelasan. Sebab jika tidak maka akan kami anggap biasa sebagai kalau nominal-nominal tertentu sebagai persepuluhan. Kalau ada keterangan persembahan ya dipersembahan. Tapi jika untuk Natal ataupun untuk pembangunan dikasih berita supaya bisa terbaca dengan baik, ataupun ketika kesulitan menulis beritanya langsung dikirimkan ke bendahara, ke saya, nanti akan sama terinput dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Sementara kalau yang non tunai kan tinggal catat saja, ini persembahan Natal, persembahan pembangunan. Tapi kalau yang non tunai mesti harus ada keterangan supaya pemilahan keuangan lebih clear, lebih jelas. Tuhan memberkati kita, memberkati persembahan-persembahan kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan.
merupakan ungkapan cinta kami kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah ini merupakan tanda bahwa kemurahan hati itu melekat pada kami. Melalui pemberian-pemberian yang kami berikan kepada Tuhan. Baik persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan-persembahan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi di tempat ini. Untuk pembangunan. Untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan akan memberkati. Tingkap-tingkap surga biarlah terbuka bagi kami. Dan biarlah kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sekali lagi berkat Tuhan turun atas gerejamu. Yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Kami akan kelola dengan tepat, dengan benar. Dengan rasa takut akan Tuhan. Sekali lagi berkati gerejamu. Berkati setiap orang-orang yang memberi dengan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Dan kita akan melakukan dengan setianya, kita akan melakukan dengan baik. Kita akan belajar untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan gereja ini sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama bahwa kita akan mengadakan ibadah kaum wanita terutama gabungan dengan kaum bapak, bahwa besok kita akan mengadakan penghiburan mengenang almarhum dari Bapak Andi Susanto di kediaman di Kaliputih Batu pukul 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam ibadah tersebut mohon mempersiapkan diri. Dan dilanjutkan dengan ibadah doa pagi yang akan tetap kita laksanakan setiap pagi mulai pukul 4:30 sampai dengan selesai melalui Google Meet. Dan untuk itu pada hari Selasa ibadah kaum wanita tidak ada karena sudah kita gabung dan kita alihkan di hari Senin. Dan hari Rabu kita adakan ibadah MPC pukul 6:30 malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir, mari kita bersama-sama berdoa. Dan untuk ibadah kaum pria juga kita tidak ada karena sudah digabung pada hari Senin besok. Dan dilanjutkan pada hari Jumat MPC 2 di mana akan kita adakan ibadah pukul 6 sore di tempat ini. Dan khusus bagi para kaum wanita yang sudah mendaftar bahwa kita akan mengadakan Natal kaum wanita wilayah 3 pukul 4 sore yang kita adakan di GSCA Pancaran Kasih Dau pukul 4 sore dengan dress code nuansa Natal merah atau hijau. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah mendaftar bisa mempersiapkan diri juga. Dan menyusul Bapak Ibu Saudara pada hari Sabtu akan diadakan juga ibadah kaum muda remaja pukul 6 sore di tempat ini dan dilanjutkan dengan hari Minggu kita akan tetap adakan ibadah raya umum dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Dan bagi ibu-ibu pada hari ini juga mungkin di grup Wanita Terpuji akan dibuka pendaftaran di mana kita semua kaum wanita juga akan mengadakan ibadah Natal kaum wanita PGIS Kota Batu pada tanggal 3 di GBI Diaspora pukul 4 sore dengan dress code kita warna hijau atau merah. Jadi bagi ibu-ibu yang berkenan hadir bisa mendaftar ke Ibu Melia Sari karena di sana kita juga akan diminta akan mengisi acara. Jadi apa yang kita sudah persiapkan kita akan adakan latihan pada tanggal 30 November jam 5 sore nanti. Dan selanjutnya akan saya umumkan di grup Info Mafa. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu. Tuhan tolong kita semua Bapak Ibu Saudara, jadi jangan lupa besok hari Senin ibadah penghiburan gabungan dari ibadah kaum pria dan kaum wanita di rumah Pak Andi Ibu Ana di Kaliputih ya, ya.
bisa bersama-sama. Tuhan akan tolong dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu belum sempat memperhatikan dengan semua apa yang kita kerjakan beberapa hari ini. Ini sempat sudah dibuatkan videonya, bisa diputarkan. Jadi renovasi beberapa gedung di tahap yang pertama. Ini yang atap bagian depan memang sudah karaten semua. Ini yang di samping lantai 3. Kondisinya seperti itu waktu sebelum diperbaiki. Jadi gentengnya pecah semua dan air mengalir deras di situ. Plafon-plafon sudah hancur. Itu yang dulu ruang MDM ya, ruang MDM. Dan ini yang sedang dalam proses beberapa waktu lalu pembersihan, kemudian sekarang jadinya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa ibadah di sana. Jadi sekali lagi ini yang kita kerjakan dan ini yang depan. Jadi proses pembangunan yang depan ini terus kita akan kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum sempat naik ke atas kurang lebih gambarnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendoakan pembangunan ini sedang berjalan dan yang membantu secara keuangan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Eti, Ibu Cuin, Pak Sung yang secara keuangan tercatat di dalam pembangunan ini. Sementara kalau ada yang belum tercatat, nanti akan terus kami rekap laporan-laporan keuangan secara runut, secara baik sehingga setiap pemberian Bapak Ibu akan tercatat dengan baik. Kemudian berkaitan dengan Natal, saya sampaikan memang sekali lagi kalau nanti transfer atau pemberian sampai dengan kemarin memang masih belum signifikan. Jadi persembahan yang ada di tengah itu yang Bapak Ibu berikan secara bersama-sama beberapa waktu ini sejumlah 1.300.000. Kemudian dari beberapa yang transfer yang sudah itu kita dapat berkat dari Surabaya 3 juta. Kemudian dari jemaat ada 2 orang yang sudah kasih masing-masing 200.000 tercatat dengan baik. Sementara anggaran kita 20 juta, jadi kayaknya masih kurang banyak. Jadi biarlah kita menjadi orang yang murah hati, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi Natal ini adalah gawe kita semua. Kita tidak bisa berharap didanai oleh orang lain, tetapi pendanaan mesti dari dalam kita sendiri. Supaya nanti kita bisa baik, supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, untuk pembangunan masih terus kita akan kerjakan secara bertahap. Yang sedang dikerjakan adalah sekarang nanti sosoran di sini sehingga nanti ketika Natal, ulang tahun gereja, tutup tahun ataupun hari-hari lainnya sudah tidak lagi pesen terop. Semua sudah bisa tercover dengan baik. Kendaraan-kendaraan bisa diparkir tanpa kepanasan dan ini upaya kita untuk merawat apa yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada kita semua. Nanti setelah itu berikutnya yang samping ini, jika Tuhan izinkan, mungkin segera juga kita lakukan. Jika berkatnya nanti tunggu kita lakukan. Tapi yang jelas ketika Tuhan akan memberkati, kita akan langsung kerjakan sedikit demi sedikit. Dari pengalaman berbagai pelayanan, ketika kita berhenti membangun, maka berkatnya juga mandek berhenti. Tapi ketika kita terus berjalan dengan iman perlahan-lahan, berkat itu dilalah ono ae. Selagi juga terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah tiap pagi dengan setianya mengirimkan snack dengan baik. Itu juga sangat memberikan semangat bagi para pekerja. Sehingga ketika lihat, wah ada snack, mereka kerjanya semakin cepat gitu. Jadi biasanya kecepatan 40 km per jam, ini jadi 80 km per jam kerjanya itu. Jadi Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati. Apapun yang kita berikan,
itu akan memberkati kita semuanya. Gereja ini sedang menjadi sorotan untuk menjadi gereja yang terdepan. Gereja ini akan menjadi gereja yang memberkati gereja-gereja di Kota Batu. Dan itu adalah kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan jika kami jemaat GSI Maranatha Family Batu dipercaya untuk menjaga gereja ini. Dipercaya untuk membangun gereja ini semakin hari semakin baik. Kami bersyukur kepada Tuhan jika kami semua secara tim untuk memajukan gereja ini. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Menguatkan mereka, menghibur mereka, meneguhkan mereka. Ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan ada di dalamnya, kami akan berada dalam kegerakan Tuhan untuk kemajuan gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami yang sudah datang hari ini. Berkati nikah rumah tangga kami masing-masing. Berkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Tuhan memberkati kami. Memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Setiap usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini tidak bisa datang. Kalau ada yang lemah tubuh karena sakit, jamah dan sembuhkan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Biarlah mereka semua di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang pergi keluar kota, keluar pulau, biarlah penyertaan Tuhan memberkati mereka semua. Kembali bertemu dengan umat Tuhan, kembali bertemu dengan jemaat Tuhan, bertemu dengan keluarga dalam damai dan sukacita yang dari Allah. Sekali lagi kami juga serahkan rencana-rencana Natal, biar Tuhan akan memberkati. Kami akan berjuang untuk bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus lahir supaya membawa keselamatan. Biarlah Natal bukan hanya kami bersenang-senang internal, tapi Natal adalah momen bagi kami untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat, dan mereka memperoleh keselamatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan tanggal 27 hari Rabu depan, kami akan memilih pemimpin di Kota Batu. Tuhan akan tolong kami, biarlah kami memilih dengan bijak, kami memilih dengan hati yang penuh tanggung jawab atas pilihan kami kepada Tuhan. Biarlah kami tidak akan main-main dengan pilihan kami. Bukan karena uang, bukan karena apapun, tetapi karena memilih karena pemimpin yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi pembangunan akan terus berjalan dan kami percaya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan
di tempat ini. Tuhan akan memberkati kami. Setiap pekerjaan kami akan diberkati dan kami bisa melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kita akan pulang dan kita akan mohon berkat yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua menjemput kita semua para salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.